Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembahasan materi kelas 8 Buku Matematika edisi revisi 2017 bersama saya Nisa Puspitaningrum dalam program kerja KKN Mandiri UNY 2021. Setelah kita membahas mengenai materi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada video sebelumnya, akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal dengan materi yang berhubungan dengan kegiatan 2.3. Untuk soal-soal ini sudah saya cari dari buku Kemendikbud edisi revisi 2017. Jadi silakan kalian bisa membuka bukunya untuk memperhatikan video penjelasan ini, kemudian bisa melanjutkan latihan-latihan soal di soal-soal lainnya pada bab koordinat kartesius. Kita mulai untuk soal yang pertama. Gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Seperti yang kita tahu, di sini clue yang pertama tegak lurus pada sumbu Y. Sumbu Y seperti ini, tegak bentuknya. Nah, jika tegak lurus, berarti yang nantinya akan membentuk simbol tambah, akan garis yang terbentuk adalah garis yang mendatar seperti ini. Oke, kita sudah punya clue yang pertama, garis yang akan kita gambar nanti mendatar. Kemudian clue selanjutnya adalah berada di bawah. Di sini atas, di sini adalah atas. Nah, berarti di sini bawah. Jika kita lihat, clue selanjutnya lagi, berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kita akan membentuk garis yang mendatar di bawah dan 4 satuan dari sumbu X. Berarti ada di sebelah 1, 2, 3, 4. Berarti garis M yang dimaksud pada soal tersebut adalah garis yang berada di posisi seperti ini. Kita beri nama garis M. Jadi untuk soal ini bisa diperhatikan clue yang diberikan dan tinggal menggambar garis sesuai dari soal yang sudah ditentukan diketahuinya. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita tahu, lagi-lagi saya ingatkan untuk koordinat berbentuk X, Y, karena sering sekali untuk menentukan titik ini masih terbalik. Di sini nilai X yang berarti 4, di sumbu X kita lihat, kita cari angka 4 di sebelah sini. Di sumbu Y bernilai 5. Sumbu Y angka 5 sebelah sini. Dan jika kita hubungkan titik-titiknya, maka akan berada di sebelah sini. Ini merupakan titik B. Kita lanjutkan untuk titik C 4,-5. 4 di sini, negatif 5 pada sumbu Y di sini. Jika kita hubungkan, maka titik C berada di sebelah sini. Ini merupakan titik C. Nah, jika kita menggambar garis A yang melewati titik B dan titik C, maka akan kita peroleh bentuk garisnya yang seperti ini. Dia melewati titik B dan titik C. Nah, bagaimana kedudukannya? Kita beri nama garis A. Garis A, jika terhadap sumbu X terlebih dahulu, kita lihat terhadap sumbu X, dia membentuk tanda tambah, berarti ia tegak lurus dengan sumbu X. Bagaimana dengan sumbu Y? Posisi A, garis A terhadap sumbu Y, sama ya, mirip. Ini tegak, Y tegak, A juga tegak, berarti garis A sejajar dengan sumbu Y. Begini untuk pengerjaan soal yang jenisnya diminta untuk membuat garis yang melalui 2 titik yang sudah ditentukan. Kita lanjutkan. Di sini menggambar garis K yang melalui titik P negatif 3,-5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kita buat dulu titik P negatif 3 di sini, negatif 5 di sebelah sini. Jika kita hubungkan titik-titiknya, berarti titik P itu berada di sini. Ini titik P. Nah, kemudian
clue selanjutnya tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita membahas untuk yang bentuk garis yang sejajar dengan sumbu X, maka ia akan bentuk seperti ini, mendatar. Sedangkan tidak boleh, karena tidak sejajar dengan sumbu X. Dan ia juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y bentuknya tegak, berarti garisnya tidak boleh tegak. Nah, kita sudah tahu nih, dia tidak boleh mendatar, tidak boleh tegak. Berarti posisinya yang boleh adalah miring ke kanan, seperti ini boleh, atau miring ke kiri, seperti ini juga boleh. Tinggal kalian tentukan saja. Semisal kalian membuatnya untuk yang miring ke sebelah kiri. Yang miring ke sebelah kiri berarti miring ke sebelah sini. Nah, ini dia sudah memotong sumbu X. Kan sumbu X apabila ini dipanjangkan akan sampai jauh ke sana. Ini juga sumbu X. Ini sudah memotong sumbu X, dilanjutkan ke bawah, ia memotong juga sumbu Y. Jadi ini untuk garis K. Kita tulis saja K1 karena juga bisa kemungkinan yang kedua miring ke sebelah kanan, yang berarti bentuknya ini sudah memotong sumbu Y. Kita lanjutkan, dan ia memotong sumbu X. Nah, untuk garis yang kedua, kita beri nama garis K2 ini. Nah, jadi kalian kalau ingin menulis K1 atau K2, bebas pilih yang mana, karena dari dua bentuk garis ini juga bernilai benar, karena ia tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Bisa diperhatikan untuk clue dari soalnya ya. Kita lanjutkan, ini adalah soal yang terakhir, di mana kita diminta untuk memperhatikan gambar ini. Ada L1, L2, L3, dan L4. L1 melalui titik di sini katanya A 1,0. Berarti ini merupakan titik A. Selanjutnya L2 melewati titik B 3,0. Kemudian L3 melewati titik C. Di sini 6,0. Titik garis L4 melewati titik D. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik C pada garis L10. Jika kalian perhatikan dari L1 ke L2, kita ganti warnanya terlebih dahulu. Dari L1 ke L2, ia berjarak 2 satuan. Dari L2 ke L3, ia berjarak, jika dihitung, 3 satuan. Dari L3 ke L4, ia berjarak 4 satuan. Berarti, untuk dari garis L4 ke L5, ia akan berjarak 5 satuan. Berjarak 5 satuan berarti ia berada pada garis yang di sini. Ini merupakan L5. Kita beri nama di sini adalah L5 dengan titik melewati titik E 15,0. Jika kalian teruskan dengan pola bilangan penjumlahan yang seperti ini, yang tambah 1 setiap urutannya, kalian akan mendapatkan koordinat titik C. Atau dengan kata lain, kalian bisa menuliskan di sini yang pertama adalah L1 ke L2 berjarak 2, L1 ke L2 di sini berjarak 2. Kalian lanjutkan, nanti akan memperoleh L9 ke L10. Jika kalian hitung L9 ke L10, nanti akan berjarak berapa kira-kira? Di sini, jika kita jabarkan untuk L1 ya, untuk L1 awalnya 1, kemudian ditambah 2 jadi 3. Nah, kemudian yang di sini lagi kita lanjutkan 3 ditambah yang pertama ditambah 2, selanjutnya ditambah 3 akan bertemu angka 6. Kemudian 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 5
adalah 15. Nah, ini 15 ini kan tadi sudah kita cari, ini merupakan titik koordinat yang dilalui oleh garis L5. Kita lanjutkan lagi, 15. Seterusnya adalah ditambah 6. Tambah 6 berarti 21. Ini adalah L6. Di sini nanti L7, di sini L8, di sini L9, di sini L10. Coba kita lihat nanti hasilnya berapa. Di sini 21. Kita lanjutkan ditambah 7 sama dengan 28. Kemudian di sini 28. Seterusnya adalah ditambah 8 yang berarti 36. Lanjut lagi 36 ditambah 9 yang berarti 45. Nah, yang terakhir ini adalah L10. 45 ditambah 10 yang berarti 55. Jadi, koordinat titik J pada garis L10 adalah 55,0. Kita tulis ini merupakan koordinat dari titik J. Jadi, jawabannya adalah 55,0. Jika kalian menemukan soal yang seperti ini, bisa kalian pahami dulu jarak antar garis yang diberikan. Apakah ia tetap atau ia bertambah 1, seperti contoh yang pada di gambar ini. Bisa jadi ia bertambah 2, atau dikali 2, atau dikali 3, atau semacamnya. Jadi bisa kalian buat dengan menggunakan pola bilangan, atau dengan cara manual seperti ini. Cukup sekian pembahasan soal di kegiatan 2.3. Tak terasa untuk pembahasan bab koordinat kartesius sudah selesai. Semoga dengan pembahasan dalam satu bab itu, kalian mendapatkan informasi baru dan menjadi lebih paham untuk membahas bab koordinat kartesius. Selanjutnya, kita akan membahas bab relasi dan fungsi. Namun untuk itu, saya minta kalian untuk membahas soal-soal yang berhubungan dengan bab koordinat kartesius. Sekali lagi, coba kalian cari di buku Matematika Kemendikbud edisi revisi 2017 untuk berlatih kalian dalam pemahaman materi bab koordinat kartesius. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.